Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Dan ya teman saya tetap bersama dengan Bung Roni Pangemanan. Oke. Selamat malam Bung. Selamat malam, Boy. Sehat kah hari ini? Ya harus ini? Walaupun agak capek ya, tapi harus sehat lah, Boy. Kadang tuh ada capek fisik, ada capek hati. Betul. Kayaknya ini dalam suasana seperti ini capek hati kayaknya. Tapi Bapak tetap ya berseri-seri. Harus. Bung, malam ini kita ditemani teman lama kita juga. Ya. Terakhir kita mungkin tahun lalu kita ada di film lama, ini ya. ya. Kita hadirkan kembali. Nah ini baru striker nomor 9 Bung. Itu nomor 9 ya. Striker nomor 9. Ya. Kita akan cari-cari striker nomor 9 gitu kan. Belum ada ya? Belum ada ya di timnas. Nah kita hadirkan di forum inilah striker nomor 9 kita. Bung Ferry Sandria. Apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat, Bung Boy. Iya, kelihatan sekali. Masih tetap terjaga ini, Mantap, Bang Roni juga sehat. Siap. Masih tetap terjaga kan? Karena kebanyakan juga kita lihat mantan-mantan kok agak mulai lebar gitu ya. Kalau Tapi ini Bung Ferry Itu harus penting, harus Hampir penting. tiap minggu melatih terus. jaga kondisi kalau orang bilang. Jaga kondisi. Oke. Bung Ropan masih terkait dengan capek hati tadi. Oke lah, kita bicara mengenai pasca Patrick Kluivert. Yuk. Ya kan, oke kita sudah lihat bagaimana kiprah dari tim pelatih sudah diputuskan. Tapi saya ingin tanya ke Bung Ropan, dalam waktu 10 bulan diberikan kesempatan, ada 8 kali laga, Ya. ya kan, 3 kali menang loh Bung Iya, Ropan, 1 kali imbang, 4 kali kalah, Iya. ya, 1 kali seri. Apakah ini menjadi parameter yang kuat bahwa kita mengatakan, oh, oke, selesai, kita berhentikan, kita hentikan kontrak kita dengan Bukan Patrick sebuah hal yang mengejutkan buat saya ya. Saya pikir wajar kalau federasi mengambil keputusan itu, karena kan semua ada di federasi yang menilai. Kalau 8 pertandingan, saya pikir dia juga di Demisport terakhir sebelum ke Indonesia, di Adana Demisport di Liga Turki, Ya. itu cuma 6 bulan. Oh, spesialis short time kayaknya Short time. ya PK ini. Iya kan? Di Curaçao juga sama kan? Iya. Jadi dia memang cepat untuk diberhentikan. Tentunya ada alasan kuat. Kayak bukan karena juga desakan dari Indonesia yang begitu kuat ketika Iya, kita iya. gagal ya di 2 pertandingan putaran keempat lawan Arab Saudi dan Irak. Tapi melihat memang kinerja dia memang agak sulit. Ya kalau kita bisa melihat ya dari ini. Bagaimana kalau kita mengesampingkan dengan 2 pertandingan FIFA Matchday, kalau di putaran ketiga dan putaran keempat kan kita kebobolan sampai 15. Pada 15 gol Statistik kebobolan. 15 gol. Iya kan? Kecuali ada 2 gol yang 3 gol yang dibuat oleh Romani lawan Australia, lawan Bahrain dan lawan Cina. Dan ada 2 gol di putaran keempat dari Kevin Dix, 2 penalti. Jadi ada 5. Jadi kemasukan 15. Jadi kita kemasukan dan kita bisa memasukkan 5 gol. Jadi mungkin dari situ yang dikatakan bahwa kita punya lini belakang bagus, mewah semua, tapi buktinya banyak juga yang dia kalah 5-1, masih ingat lawan Australia kan, kalah 6-0 lawan Jepang. Iya. Itu kan udah banyak. 3-2 kemarin lawan Arab dan 1-0 lawan Irak. Jadi itu yang mungkin bisa melihat dengan cara saya kira pendekatan yang agak kurang kalau menurut saya. Ya ke pemain, taktik yang dia lakukan. Iya. Itu yang mungkin menjadi dasar kelihatan memang sulit. Walaupun sebenarnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika dia mengalami masalah di Sydney, dia balik dengan arahan dari Pastur untuk bermain dengan yang lama punya, yang 3-4-3 itu. Iya. Yang akhirnya kan dia tahu dapat 6 poin. Itu yang meloloskan Indonesia ketika dia mengembalikan pola dengan demikian. Bermain dengan Justin Hubner, Jai dan Rido kan di belakang. Tom Hai bersama dengan Pelupesi itu bagus. Tapi kenapa pertanyaannya dia tidak lakukan ketika Iya. lawan? Itu yang menjadi tanda tanya besar dengan perubahan-perubahan ini. Ya dia mesti tahu sebenarnya dengan apa yang dia dapatkan dengan 6 poin itu di GBK. Kalau dia mempertahankan itu, Om Boy. Minus Marcelino ketika lawan Bahrain itu, minus Marcelino. Kan sudah ada Miliano masuk dan ditampilkan lawan Arab, saya pikir kondisinya akan berbeda. Itu yang menjadi kekecewaan tentunya dari masyarakat yang bisa melihat ini. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini kayak pelin-pelan gitu loh, tidak konsisten. Kelihatan itu. Sehingga dia kan mengubah lagi setelah dapat tekanan lawan Irak jauh lebih bagus. Agak lebih bagus lawan Irak, tapi komposisinya Rido main lagi, Tom Hai sudah tampil lagi. Agak lebih enak bermain. Walaupun akhirnya kita kalah juga dengan 1-0. Jadi mungkin pemikiran-pemikiran itu yang dilihat ya oleh federasi yang memang harus mempercepat. Kalau agak lama akan berbahaya. Dan mungkin saja kita nggak tahu kan, ada perdebatan-perdebatannya ada di ruang ganti. Mungkin Alex Pastur memberikan masukan yang mungkin tidak diambil secara penuh. Sehingga kita tidak bisa melihat dia ada di mana ketika kalah lawan Irak. Ya, dia ada mungkin dia ke atas, dia lari, dia meninggalkan di situ ya. Kita nggak tahu. Ya, itu yang urusan Pak Manajer yang lebih tahu mungkin.
Dari perspektif seorang pemain ya, kita lihat jangka waktu ya tadi katakan 10 bulan. Dan ternyata memang Patrick Kluivert juga mengalami hal itu sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa? Itu hal yang biasa saja atau dari sisi apa Anda melihat? Ya saya rasa ini PK juga harus belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya dia melatih di beberapa tim nasional ya. Mungkin yang paling lama ini di tim nasional Indonesia kali ya sampai 10 bulan. Tapi dia juga harus belajar dengan kekalahan waktu kita lawan Australia, lawan Jepang. Setelah itu dalam 2 kali pertandingan kemarin kita lawan Arab dengan Irak, dia membuat satu kesalahan lagi gitu ya. Yang saya kecewa itu pada saat waktu lawan Arab ya Bang Ropan ya. Waktu lawan Arab, oke lah formasi yang dia buat 4-2-3-1 mungkin nggak masalah lah bagi kita ya. Tapi dia juga harus tahu untuk menempatkan pemainnya itu siapa. Kan begitu. Harus menempatkan pemain itu harus tepat. Saya juga kemarin bingung. Di situ kok ditempatkan ada seorang Beckham, ada Mark Klok, ada Yakub Sayuri, ya kan? Oke, kalau kita lihat FIFA Matchday kemarin lawan Cina Taipei ya Bang Ropan kalau nggak salah ya. Oke, kalau kita lihat kondisi pada saat itu memang situasinya seperti Beckham dengan Mark Klok dan Yakub juga memang lagi bagus pada situasi saat itu. Tapi kan situasi itu berbeda. Ini yang kita lawan kan Cina, yang untuk lawan kuat ini kan kita lawan tim Arab. Ini harus tahu. Sedangkan di tim yang starting elevennya bagus seperti Joy Valentesi ataupun Tom Haye, ya kan ada Ole, ini kok tidak dimainkan. Padahal ini kan pertandingan yang krusial yang memang benar-benar harus mendapatkan poin. Nah ternyata dengan kekalahan disitulah Patrick ini juga membuat kesalahan lagi, gitu. Sama persis juga kejadian pelatih sebelumnya Bang Ropan ya waktu lawan Cina itu waktu itu. Bang Ropan tadi disinggung juga soal materi pemain yang mewah. Jadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa memang ini adalah faktor tukang masaknya, pelatihnya. Karena semua material yang dimiliki itu bagus. Ketika mengambil keputusan decision memasangnya, ternyata ada kekeliruan. Kita tidak tahu pertimbangannya apa. Jadi kita bisa menyimpulkan malam hari ini bahwa memang Patrick Kluivert yang melakukan kesalahan. Dia udah tahu kan dan semua bugar. Kenapa Rido tidak dimainkan misalnya? Kenapa Yassin Hapner juga tidak ada? Makanya Yassin Hapner tuh 2 pertandingan boy, Arab dan Irak dia sama sekali nggak main. Lebih terpukul lagi bagi Yassin Hapner bahwa di pertandingan terakhir tuh dia ada di atas dari 6 pemain itu. Terlepas dari unggahan dia di Instagram apapun itu, tapi dia pemain yang bagus. Dan Kluivert tahu bahwa dengan Yassin Hapner, Rido dan Jai itu clean sheet di Jakarta. Bahrain 1-0 dan Cina 1-0. Dia mendapatkan 6 poin dengan materi seperti itu. Tapi mereka ada di cadangan waktu lawan Arab. Nathan Cho juga tidak ada di situ, yang saya harap dia harus ada di bench paling tidak, tapi dia ada di antara 6 yang waktu lawan Arab. Tom Haye juga tidak ada karena Mark Klok yang bermain dengan Joe Pelupesi. Ini pertama kali kedua pemain itu bermain dan saya pikir ini kan tidak sepadan karena dua-dua adalah tipikal yang sama, berebut bola, ya bermain box to box. Harus ada pemain seperti Tom Haye yang berbeda, mengatur serangan itu beda. Ada Gattuso-nya dan ada Pirlo-nya kalau di Italia. Yang ngatur bola dulu ya. Jadi itu boy yang berbeda. Beckham bermain di kiri itu di luar dugaan juga. Ya. Kemudian kenapa bermain dengan false 9? Padahal kita punya 2 number 9 yang ada di bangku cadangan, Ole dan Mauro. Tapi coba bermain dengan false 9 itu yang mengagetkan. Ya. Miliano bermain di false 9 atau dengan Ragnar tidak seperti biasanya. Mereka bukan pemain yang oke. Kenapa tidak memanfaatkan 2 ini? Oke, Oleh main di babak kedua, tapi kan agak telat. Mestinya dia dari awal bisa bermain agar ada perbedaan. Situasi ketika sesudah kita kalah, kita gagal, itu juga pernah dialami oleh seorang Peri Sandria, ya kan? Lalu para pemain bertemu dengan supporter di stadion. Tapi banyak yang mengkritik, yang melihat bahwa kok coachnya tidak ada bersama-sama dengan mestinya pemain. dia ikut di situ ya. Ya kan, mengucapkan terima kasih atas dukungan. Bagi pemain itu hal yang seperti apa? Apa yang dirasakan bagi pemain ketika coachnya tidak ada bersama-sama ketika berhadapan dengan para supporter yang mengorbankan waktu untuk datang ke stadion? Ya setidak-tidaknya jangan kita harus pada saat kita menang aja coach itu harus tampil untuk menghadapi supporter ya kan, memberikan terima kasih. Tapi pada saat tim kita kalah, jangan sebagai pelatih kepala itu jangan dia bersembunyi ataupun takut untuk menghadapi supporter. Setidak-tidaknya dia juga harus memohon maaf kepada supporter yang selama ini mendukung timnas ini. Jadi ini juga buat pelatih-pelatih yang akan datang nanti juga harus belajar dari situ juga. Karena biar bagaimanapun supporter itu adalah penyemangat
Iya. untuk kerja kita di lapangan. Oke. Iya. Jadi Mereka punya andil juga itu. Iya, betul. Oh, iya, andil besar untuk bisa mendukung timnas. Kita bicara masalah pemutusan ini kan bukan dalam tanda kutip bukan pemecatan ya, tapi seperti pemutusan hubungan kerja. Kerjasama. Iya kan? Iya. Orang dibilang mutual termination. Iya. Ya kan? Pengakhiran kontrak berdasarkan kesepakatan Pembicaraan kedua belah pihak, bukan sepihak ya. Iya. Tapi ini mungkin cuma bahasa halusnya, Iya. tapi tetap dia diberhentikan. Dia diberhentikan. Kalau itu tidak mungkin terlalu kasar, dengan mungkin dipecat mungkin, dilengsarkan. Iya. Tapi ada pembicaraan dan disepakat bersama. Tapi apapun itu harus tetap ada kompensasi, Boy. Untuk Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Karena ini kan semua yang diambil kecuali Om Simon yang bertahan Iya. sebagai pemandu bakat dan juga dengan Dirtek Alexander Swiers yang bertahan. Iya. Selebihnya itu kan dipangkas habis pemutusan ini. Jadi itu yang kita lihat walaupun ini pembicaraan kedua belah pihak tapi tetap harus ada menyiapkan ya kompensasi itu perlu ada. Itu yang perlu diingat gitu. Tetap ada kompensasi. Harus ya? ada kompensasi. Tapi Apapun itu. kalau Kecuali dia mundurkan diri ya. Iya, Berbeda. mutual termination itu kan kompensasinya bisa dibicarakan. Oh iya. Tapi kalau pemecatan itu berarti sepihak. Iya, kalau STY itu pemecatan. Iya. Pemberhentian sepihak. Makanya kan dapatnya kan besar STY. Hampir 40 mungkin 40 M atau berapa lah yang sana. Ya sampai sekarang tuh masih cicil juga. Ya, Iya. tapi bisa diterima. Nah, sekarang tinggal pembicaraan dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihan dia. Tentunya kalau pembicaraan ini kan itu urusan dari ketua umum. Karena Pak Erik yang berbicara langsung. Ada pembicaraan termin-termin harus akan diatur. Itu bisa mendapatkan itu. Cuma memang sayangnya, ya kita kembali ke tadi, mestinya kan Patrick Kluivert itu datang ke Indonesia begitu saja, jangan langsung pulang. Ya ini juga salah satu poin yang juga menjadi Datang, dasar. bicara di press conference, permohonan maaf dia, ya kan? Dan berterima kasih atas dukungan selama ini buat federasi, buat supporter semua, rakyat Indonesia. Dan saya siap sebagai pelatih bertanggung jawab penuh, apapun Ya. untuk saya. Ya. Saya untuk diberhentikan, saya siap. Apapun mau dilanjutkan juga kita siap. Jadi dia semua menerima itu, Ya. penuh tanggung jawab. Nah, itulah seorang pelatih profesional yang smart, yang cerdas, bukan habis pertandingan ujung-ujung kabur, istilahnya kan dalam tanda Rekam. kutip. Kayak Ya, rekam ya? ya, kabur berangkat. Jadi datang aja dulu bicara. Toh hanya sehari atau besoknya dia balik. Nah, itu yang paling enak, paling gentle untuk dia seorang sebagai pelatih. Karena banyak kan yang kecewa, ya Iya, wajar masyarakat kecewa. Tapi kalau dia bicara dengan baik, mungkin juga dia akan banyak yang memaafkan. Iya, betul. Karena dia mengaku kesalahan dia dan apapun itu. Itu yang bagi seorang pelatih yang tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert. Itu yang ada. Oke, Bung Peri, Ya. Anda lebih suka pemain yang punya background nama besar sebagai players atau seorang pelatih yang punya track record yang bagus? Menurut para pemain kebanyakan yang Anda rasakan, seorang pelatih ini dia punya nama besar sebagai pemain atau pelatih yang memang punya track record yang baik? Saya rasa kalau bicara PK, saya rasa untuk sebagai pemain dia Sama loh posisinya dengan Anda. sama dengan saya. Tipis-tipis 11-12 saya. Kalau bicara PK, saya rasa dia semenjak jadi pemain, oke lah kita tahu punya nama besar, pemain terbaik. Gitu. Tapi kan di sini tidak menjamin semuanya. Dia sebagai pelatih, Iya. selagi dia sebagai pemain dia punya prestasi. Banyak prestasi, tapi dia sebagai pelatih mungkin tidak menjamin dia punya prestasi, kan begitu. Jadi saya kalau harus memilih, lebih bagus pelatih yang punya rekornya bagus daripada dia sebagai pemain. Oke, kita stop dulu, Bung Ropan, Bung Peri, kita break dulu. Setelah pariwara berikut ini, kita kembali di Sportcast Nusantara TV. Kok makin lama makin dingin. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Pertanyaan yang sama nih, Bung Ropan nih. Ya, Sebagai Anda melihat, Anda pasti sudah banyak mengenal pelatih lah ya, yang punya nama besar, punya background sebagai pemain. Kalau Anda lihat, ini supaya jangan kesalahan lagi. Jangan terulang. Karena dulu kita melihat sebagai seorang pemain yang hebat. ya nggak Tapi boleh ya, dong. Pasti bagus nih pasti pelatih dia. Gimana Bung Ropan? Ya nggak bisa lah sebagai pemain tuh di komben sama bahwa dia akan bagus juga sebagai pelatih kan nggak. Iya. Ya kita bisa lihat Diego Maradona apa kurangnya. Bahwa tim Argentina di Iya. Afrika Selatan Piala Dunia kan hancur Iya. juga.
Ya, jadi Michel Platini juga sama. Michel Platini. Jadi tidak semua pemain besar itu akan sukses sebagai pelatih. Ya. Hanya beberapa orang, mungkin Carlos Alberto di Brasil atau Franz Beckenbauer yang membawa Jerman juara dan sebagainya. Ada beberapa lah yang ada. Tapi ini kan kita bisa melihat kalau Kluivert ini mestinya federasi itu kan lihat dulu. Jangan buru-buru untuk diambil ya. Karena track record-nya memang kelihatan itu jelek untuk ini. Kalau pelatih sudah pecat kemudian kita ambil, karena ini kelihatan seperti dalam tanda kutip ya, quote-unquote seperti sampah kan yang kita ambil. Ya, jangan karena mungkin dianggap ini ya ini bisa lah dinego karena murah atau apa semua. Enggak, kita ini apalagi untuk bermain di putaran keempat. Kalau banyak orang yang mengatakan wajar, kalaupun sampai gagal, mendingan yang lama diterusin aja. Buat apa kita buang-buang duit puluhan M kasih, mendingan yang lama. Toh kalau gagal pun banyak yang menerima kan, seandainya yang lama yang menangani terus sampai gagal juga kan nggak masalah. Kemudian ada pemecatan, pemutusan kontrak. Jadi kita tidak terlalu rugi. Tapi mungkin ini karena sudah terlalu buru-buru ambil ya harus berhentikan sehingga Kluivert masuk. Padahal nama-nama lain sebenarnya masih bisa untuk diambil, untuk bisa bukan hanya Kluivert. Makanya ketika nama dia yang muncul agak kaget juga. Kenapa dia yang diambil? Ya. Ini kan? Berarti pembelajaran dong buat next. Pembelajaran sekali. Perlukah kita buru-buru memilih pelatih walaupun di bulan November ada FIFA Matchday? 2 pertandingan FIFA Matchday. Ada AFF. Asia. Ada SEA Games juga. Sebagai pemain nih. Piala Asia nanti kan? Ada Piala Asia juga. Ya kalau menurut saya sih untuk ini karena kita waktu masih banyak ya. Ya. Mungkin di Piala Dunia 2030 kalau nggak salah itu masih ada 4 tahun lagi. Sebelum itu kan masih jauh itu. Masih jauh lah. Yang paling dekat yang paling dekat kita ada AFF. Ya. Mungkin Piala Asia. Saya rasa untuk mencari kandidat pelatih yang menempatkan posisi kosong untuk saat ini, saya rasa jangan terburu-buru lah. Saya rasa PSSI ataupun federasi juga benar-benar harus memilih, harus mencerna, harus benar hati-hati untuk memilih pelatih. Jangan buat lagi kesalahan, ya kan? Ya kalau kita membuat kesalahan, salah pilih pelatih, ini juga bahaya juga ya Bang Ropan. Ini. Jadi benar-benar PSSI atau federasi benar-benar harus melihat, terutama juga pelatih juga harus lihat dari CV-nya, track record-nya juga di situ kita lihat. Jangan seperti ya kita lihat PK ya, kita nggak tahu track record-nya, kalah terus ya Bapak. Iya. Yang Bang Ropan juga bilang. Dia belum mengenal juga kultur karakter Asia. Dan dia juga belum punya prestasi. Dan pelatih yang benar-benar yang harus membela tim nasional melatih di tim nasional ini benar-benar harus tahu kultur dan budaya Indonesia juga. Oke, Anda pernah ngalami itu pasti ya. Bagaimana pelatih berkomunikasi. Ya karena gini, kalau tidak ada kecocokan pelatih, kalau kita katakan ini pelatih diktator gitu ya. Kalau tidak ada kecocokan pelatih dengan pemain ini juga bahaya dalam tim nanti. Walaupun tergantung orang, kalau saya tanyakan ke Bung Peri, Anda lebih suka dilatih oleh pelatih Eropa atau pelatih Asia yang ternama, yang punya CV bagus ya? Kita bicara yang punya CV bagus, Eropa atau Asia? Saya suka Eropa. Saya suka sama Moreno. Saya suka, meskipun dia bukan pemain bola background-nya gitu, tapi dia seorang profesor ya kalau nggak salah. Tapi dia pinter memilih pemain. Apa kebutuhan dalam tim dia pinter gitu loh. Saya paling suka. Mungkin agak mahal kali ya. Itu masalahnya. Kembali ke situ lagi. Ini wakil pemain, dia lebih suka pemain itu. Sekarang begini Bang Boy. Pelatih Eropa. Sekarang kita pertanyaan harus memilih pelatih Eropa apa Asia untuk timnas nanti kita ini. Ya kan karena kan di dalam tim ini pemain-pemainnya pemain Eropa semua, bukan pemain Asia. Kan gitu pertanyaan. Gitu. Kalau kita datangkan pemain Asia dan pemain yang ada kita ini kan pemain Eropa, Belanda semua. Kira-kira apa bisa kerja? Apa ada kecocokan nggak ya kan gitu? Oke. Termination itu Bung Ropan, kan tadinya kita pikir kalau melihat regulasi harus ada rapat exco dulu nih. Iya dong, kan? Harus dong. Pak Marji memberikan keterangan dan sebagainya, catatan semua, setelah itu rapat exco diputuskan. Tapi kali ini enggak ya Bung ya? Saya tidak mendengar itu, karena sebelumnya juga Pak Marji kan mengatakan bahwa dia akan belak-belakan. Dia akan bicara hitam-hitam, putih-putih. Iya. Apa yang terjadi di round 4 dengan 2 pertandingan Arab dan Irak. Kemudian akan dibicarakan di exco. Dia akan menerangkan semua, karena Pak Marji juga kan exco. Jadi saya nggak tahu apakah ini sudah melalui juga rapat, tapi mungkin enggak ya. Terjadi dan ada keputusan dengan Pak Ketua Umum yang berbicara langsung bahwa ini sudah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak untuk memberhentikan kerjasama kontrak walaupun masih ada 2 tahun sampai 2027 kan dengan opsi perpanjangan 1 atau 2 tahun lah. Tapi ini langsung diputuskan dan semua mencakup Gerard van den Berg sebagai pelatih di U23 dan Frank van Kempen sebagai pelatih di U20. Satu paket itu hilang habis semua, termasuk Alex Pastoor dan Dani Lansat juga. Semua fisioterapis, pelatih fisik,
Quintin Jacoba juga tidak ada, putus semua, kecuali yang 2 tadi tuh, Om Simon Hamata, Manu Bakat, dan juga dengan Dirtek yang baru pilih, Alexander Swiers. Dan mereka yang masih bertahan. Nah, di pundak Dirtek inilah kita akan melihat dan menunggu siapa sosok guru pelatih yang akan datang. Karena harus ada komunikasi dengan Dirtek. Dia yang tahu. Mungkin saja Pak Erik akan pakai Dirtek ini untuk berkomunikasi, untuk melihat siapa yang paling pas. Dan saya sudah punya satu nama sebenarnya yang paling oke sih, yang cocok. Waduh, ini untuk timnas. Kira-kira boleh dibocorin nggak tuh? Iya, walaupun ini belum diumumkan ya. Maksudnya belum tentu juga dia. Tapi saya aja, pribadi saya yang mengatakan bahwa ini pelatih paling cocok. Pelatih Eropa sama seperti Ferry. Dia asal Eropa, menurut saya. Tapi dia mengenal karakter budaya sepak bola Asia. Karena dia pernah sukses dengan tim-tim Asia juga. Yang tidak itu salah satu kriteria ya. Pernah sukses melatih tim-tim Asia. Jadi dia tahu, tapi dia Eropa. Yang tidak tersentuh sampai sejauh ini di beberapa media yang selalu mengatakan bahwa ini Jesus Casas. Misalnya yang akan tampil. Banyak kan yang bilang dia bisa tampil, ada Philip Cocu lah. Ada Van Bommel lah. Banyak yang akan tampil. Tapi satu nama ini yang menurut saya yang paling cocok dan paling pas, dan siapa tahu dia yang akan menukangi Indonesia menurut saya, Paulo Bento dari Portugal. Mungkin semua akan kaget, siapa Paulo Bento? 2018 sampai 2022 dia menangani tim nasional Korea. Membawa Korea ke 16 besar di Piala Dunia Qatar. 2-2 kemarin. Kok ini menggelitik ini? Tiba-tiba Bung Ropan kepikiran Paulo Bento. Ini pelatih bagus. Dari Portugal. Dengan harganya juga masih terjangkau. Ya, masih 56 tahun. Masih segar. Dan dia bersama dengan banyak prestasi yang dilakukan dengan Korea. Kalau bicara di Asia, sama juara di KAFA, semua banyak. Jesus Casas juga sukses membawa Irak juara teluk. Iya, itu termasuk juga. Pernah juga melatih tim nasional Spanyol sebagai asisten pelatih. Makanya, kan semua terarah ke dia. Tapi lupa dengan nama ini. Dan dia pernah menangani Korea dan juga terakhir menangani Uni Emirat Arab. Sampai di Maret 2025 kemarin. Jadi kalau mau lihat pelatih yang pas, saya pikir dialah sosok yang paling, selain Jesus Casas ya. Dia paling pas. Ada satu nama lagi Om Boy, yang yang cocok buat kita. Walid Halilhodžić. Om Boy pasti ingat. Yang bawa Maroko ke semifinal Piala Dunia. Wah, itu dari keren. Bosnia Herzegovina. Iya, itu dahsyat itu. Walid Halilhodžić. Iya. Maroko ke semifinal, sejarah pertama kali tim Afrika yang lolos. Nah, dia sekarang nggak ada. Mungkin usianya sudah 73. Ya, tapi kalau dia diambil, dia spesialis untuk bisa mempromosikan tim-tim kuat. Kalau dua nama ini, saya yakin akan membuat Indonesia dan pemain akan respect. Pelatih yang datang, yang semua pemain harus respect. Ferry sebagai pemain akan respect. Itu seorang pelatih, kayaknya punya track record, punya CV yang kuat, yang bagus. Jadi mereka nggak bisa main-main dengan pelatih ini. Jadi kalau sampai kedua itu paling bagus. Halilhodžić aman, ya kan? Maroko aja, Ashraf Hakimi tunduk, semua tuh hebat. Hakimi Ziyech juga tunduk dan semifinal kemarin di Qatar. Nah itu pelatih bagus. Kalau rekor seperti itu. Nah posisinya sekarang apakah sedang nganggur atau karena banyak sekali yang nganggur sekarang ini ya, termasuk dari Belanda. Iya, termasuk Paulo Bento tadi. Ya yang sampai Maret kemarin dia nggak ada. Jadi pas untuk dipanggil itu. Kalau dari Belanda misalnya, dari Belanda lagi karena semua pemain dari Belanda misalnya, Van Bommel paling Iya. Yang punya rekor yang bagus menurut saya. Makanya kemarin saya pikir bukan Kluivert yang datang. Kalau nggak Philip Cocu adalah Van Bommel atau Giovanni Van Bronckhorst. Van Bronckhorst kan bagus. Sekarang jadi asisten Arne Slot di Liverpool. Itu. Tapi kalau mau benar-benar yang punya prestasi ya Van Bommel. Kalau dia yang datang akan berbeda. Gitu. Bung Ferry, secara personal seperti apa sih yang diinginkan oleh pemain nasional? Anda pernah bertahun-tahun ada di tim nasional, pernah dilatih Ivan Kolev, Riedel, dan Beni Dolo juga pernah mungkin ya? Beni Dolo belum pernah. Tapi apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemain nasional? Apalagi sekarang, nih banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ya saya rasa kalau pengalaman kita memilih pelatih, terutama kita lihat dari sisi pelatih itu orang yang baik. Ya kan gitu. Saya nggak ngerti orang yang baik nih gimana nih. Yang baik bisa jadi baik tuh banyak sekali ya. Maksudnya orang yang baik itu mengerti tentang kita, mengerti tentang pemain juga. Personal, mengerti tentang Anda. Ya, mengerti tentang kita. Pelatih itu juga bukan kita anggap sebagai dia pelatih. Kalau pelatih di lapangan, tapi di luar lapangan kita juga dia juga bisa kita anggap sebagai ayah, teman ataupun sahabat atau gimana ya. Siapa yang paling berkesan buat Anda? Pelatih asing ya? Ya. Selama saya masih aktif,
yang tidak lupa diingatan saya sampai sekarang tuh Hank William. Ya, karena apa? Iya, Hank William. Oh, itu udah kayak ayah benar itu. Ya, karena saya melihat sosok dia itu sebagai seorang ayah gitu loh. Dia mengerti apa kemauan saya. Ya kan begitu. Apa kemauan saya, cara kerjanya dia juga mengerti. Dan kita juga sama-sama ngerti gitu loh. Pada saat kita di luar lapangan ya kita enjoy gitu loh. Maksudnya udah nggak ada tekanan lagi. Begitu juga di dalam lapangan kita bermain sudah nggak ada tekanan. Tidak harus kamu harus begini. Semuanya itu diserahkan semua kepada pemain. Dia percaya sama pemain gitu. Ya, mungkin kalau kita lihat contoh bagaimana kedekatan STY dengan Marceng, dengan Marcelino, ya Bang, ada hubungan pribadi yang bagus sekali, itu mungkin yang juga dirasakan oleh seorang pemain suka. Ya, kan dia kan cukup lama juga, hampir 5 tahun, sejak 2019, Boy. Dan jadi dia sudah mengenal semua, pertama Arhan, Asnawi. Jadi itu oke lah kok bisa dikatakan, karena dia sukses juga dengan mereka juga dia bagus ketika lawan Arab. Nama STY melambung lagi nih, Bung. Ya, saya mau tanya nih, tapi kita break dulu. Setelah pariwara saya akan tanya. Kami kembali setelah pariwara berikut ini. TV. Tetap di Sportcast Nusantara TV. Yang tadi Bung Ropan, di kalangan netizen muncul nama-nama lama juga. Kan juga nggak haram katanya. Seorang Ivan Kolev pernah berhenti, masuk lagi. Alfred Riedel pernah berhenti, mimpin lagi timnas. Kalau gitu, STY juga bisa dong menurut banyak orang. Tapi balik lagi nggak sukses juga kan, tetap gagal juga kan. Balik lagi kan, baik yang terakhir dengan Riedel. Saya pikir wajar kalau banyak netizen yang mungkin masih belum move on dengan keadaan yang ada, bahwa ketika dia lagi sedang bagus-bagusnya, menang 2-0 lawan Arab di GBK, Marceng bikin 2 gol, 1 brace, kemudian di luar dugaan seperti petir ada angin, tiba-tiba di-cut. Itu yang membuat banyak orang agak napas, agak sesak juga. Waduh, ini ada apa? Padahal lagi bagus kan, yang tim. Kalau tidak ada pertandingan itu, kita tidak ada di putaran keempat. Kita tidak bisa melihat. Kita lawan Arab dan lawan Irak. Betul. Nggak bisa. Kuncinya ada di GBK. Ketika STY membawa tim ini menang lawan Arab. Itu kuncinya. Jadi kita jangan berpikir terlalu jauh kalau memang itu kan tiba-tiba kan. Setelah itu di Januari putus, PK masuk. Oke, kalau putus tiba-tiba pelatih yang datang itu dengan track record yang yang bagus. Misalnya yang kita bahas tadi, Van Bommel yang muncul, Van Bronckhorst yang datang. Orang akan menerima karena orang lihat dengan record, oh ini bagus. Sehingga kan Kluivert masuk, bahkan masa-masa lalu dia kan selalu diungkit kan, seorang pejudi lah dan segala macam kan. Nah, kalau bicara dengan STY, apakah kemudian STY ini akan balik lagi setelah Kluivert ini? Banyak yang ingin, kalau boleh balik lagi. Saya pikir sulit ya, karena dia juga di KBS di Korea Selatan dalam sebuah wawancara beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa itu agak sulit buat dia untuk kembali. STY sekarang pemutusan kontrak juga kan oleh Ulsan. Ya sudah nggak bisa menangani. Tapi ketika juga ada bahkan JJ kan kemarin saya dengar, saya lihat tuh coba menghubungi ini bagaimana, dia kaget juga, loh Indonesia lagi, begitu kan? Bisa Indonesia. Jadi sebenarnya dia tidak akan berpikir itu akan balik karena mungkin masih merasa trauma ya dengan keadaan ketika dia di Haja saat itu tidak bisa melanjutkan untuk putaran berikutnya pada sedang baik. Jadi itu mungkin jadi pemikiran bagi STY agak sulit ya untuk dia balik. Dan kalau bagi saya bukan soal apa, kita lupakan dulu aja STY sama Kluivert ini, carilah pelatih yang benar-benar bagus. Itu yang baru, yang seger, tapi punya track record yang oke, yang punya CV yang mumpuni. Itu yang kita bahas tadi. Dengan pelatih-pelatih ketika masyarakat ini loh pelatih yang baru. Mereka kan akan buka, akan cek, ini siapa sih? Oh ini bagus. Nah, misalnya kalau Bento tadi yang saya bilang, kan sudah pernah di Korea, 4 tahun di Korea. Itu luar biasa. Dia oke kalau bisa dikatakan. Sampai di Uni Emirat Arab. Juga Halilhodžić itu kan nggak bisa diragukan lagi. Jadi orang nggak bisa terbantahkan. Kalau orang mau bilang, Aljazair aja bagus, Maroko juga bagus. Dia bisa bawa. Jadi itu pelatih jangan salah langkah. Jangan buru-buru. Tetapi juga kan harus dipikirkan, Boy. Karena bulan depan itu sudah ada FIFA Matchday dengan 2 pertandingan. Siapa yang ada di pinggir lapangan itu untuk bisa menangani tim Indonesia? Kalau usulan Bung Peri siapa? Apakah ada caretaker atau ada pelatih sementara sambil menunggu? Tadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu terburu-buru, akhirnya kita salah. Siapa, Bung?
dengan kekecewaan kemarin mungkin masyarakat pecinta sepak bola mungkin masih belum menerima gitu ya. Masih belum menerima kekalahan kemarin, maka pecinta bola kepingin STI kembali lagi untuk membangun sepak bola nasional ini ke depannya lebih bagus lagi Bang Ropan ya. Yang saya tanya siapa nih untuk dalam waktu dekat nih menurut Bung Ferry? Ini agak sulit gitu ya. Kalau untuk pelatih sementara ini agak sulit. Tapi ya PSSI juga yang saya katakan tadi jangan cepat ambil keputusan. Carilah benar-benar pelatih yang benar-benar buat tim nasional ini maju dan punya prestasi. Oke. Kalau Bung Ropan? Kalau misalnya ya, kalau Bento misalnya yang diambil Paulo Bento. Untuk sementara ini untuk dalam 1 bulan ini ambillah Tavares. Bernardo Tavares dari PSM yang sedang mundur. Oh, berarti dari Liga 1. Liga 1 misalnya untuk taruh sana dan ada pelatih Belanda loh, asal Belanda juga. Rickering, iya. Ya, tapi kan dia di Dewa. Masih bekerja untuk Dewa. Ini kalau Tavares sudah enggak kan? Ataupun pelatih dari Persib. Boyan masih bekerja untuk Persib. Ya, tapi ini kan sudah free. Boyan Tavares sudah mundur. Dan kalau dari Portugal ke Portugal kan enak. Oh, bridgingnya enak. Enak. Bahwa dia bawa itu Bernardo yang berdiri untuk 2 FIFA Matchday, kemudian menyerahkan itu nanti ke misalnya FIFA Matchday berikut kan itu bulan Maret 2026. Iya. Kan FIFA Matchday itu ada di November ini, bulan Maret, ada bulan Juni, bulan September, Oktober, dan bulan November di 2026. Nah, bisa saja misalnya Bento datang di bulan Maret atau di bulan Februari. Tapi sekarang dibawa oleh Tavares. Ini kan hanya berandai-andai kalau bisa ini terjadi. Sehingga perpindahan tongkat estafet itu berjalan dengan baik. Ya komunikasi juga bagus kan antara Tavares dengan Bento kan. Dan dia tahu, Tavares tahu siapa Bento. Levelnya oke banget boy. Ini cuma saya berbicara bisa ke sana aja, bisa lihat. Semoga ini bisa terwujud. Gitu kan? Oke, kalau itu cukup mudah ya mengambil Tavares ke Tavares kan timnas ya. Dia masih kosong, ya. Sekarang ini masih nganggur dalam arti. Pakai aja dulu sementara. Dan dia kan pelatih bagus, bawa PSM juara. Sebelum ini kan beberapa tahun lalu di juara di Liga 1. Iya dong. Pelatih yang oke. Dan dia bisa pegang kok tim ini. Dan dia mengenal kan atmosfer sepak bola Indonesia. Karena dia sudah melatih di Liga Super. Semua dia tahu pasti. Dan dia mengikuti. Sambil PSSI menjajaki yang kita bilang tadi. Jangan buru-buru untuk ambil pelatih. Dan coba melakukan kontak dengan Paulo Bento. Gitu kan. Untuk bisa mengambil dia. Ini pelatih bagus. 56 tahun yang saya pikir disiplin bagus. Dia tahu bagaimana melatih Korea Selatan. Tahu sendiri pemain Korea Selatan. Biaya murah lagi ya. Ya. Itu nggak terlalu mahal juga. Itu akan menjadi perhatian dari PSSI untuk memakai Paulo Bento. Itu jauh lebih bagus dibandingkan Patrick Kluivert. Bung Peri punya nama lain mungkin? Saya rasa kalau nama lain saya cocok dengan Bang Ropan kayak. Saya rasa saya lihat mah memang bagus pelatih dari PSM ini ya. Ya PSM Tavares oke untuk sementara ya. Tavares ini selama dia nganggur apa salahnya kalau kita coba kan gitu. Untuk kita menunggu pelatih baru yang akan datang nanti. Dan pemain Liga Super semua kan pasti dia tahu semua kan. Udah pasti tahu. Karena pernah berhadapan dengan dia kan semua. Dan tahu juga karakter juga ya. Dia tahu karakternya juga. Ini usulannya menarik nih ya. Dan dia bisa kasih masukan ke Bento kalau Bento yang tadi enak kan. Sama-sama berbahasa Portugal yang enak ini loh pemain-pemain ini A, B, C bagus. Ya semoga pembicaraan kita ini didengar oleh PSSI. Ya, kan? Ada catatan-catatan lah ya. Dan benih. Dan coba buka data dari Paulo Bento. Pasti oke. Dan masyarakat akan melihat. Nggak mudah loh menangani Korea 4 tahun, 2018 ke 2022. Ya, artinya budaya Asia pun dia tahu. Dia kan orang pingin dan dia juga orang Eropa yang bisa berkomunikasi dengan Jai dan kawan-kawan sebagai kapten. Betul. Jadi itu yang paling penting. Jadi dia bukan orang baru. Kalau Kluivert ini kan masih baru di Asia tuh. Di mana yang ditangani sepak bola Asia? Negara mana? Kan itu. Kalau Bento ini ada 2 negara. Korea Selatan dan juga dengan Uni Emirat Arab. Asia semua sekarang lolos ke putaran kelima kan? Menghadapi Irak kan di playoff. Jadi memang Asia semua dan bagus. Dan dia baru Maret kemarin dia berhenti dan bisa dipakai. Saya pikir PSSI coba untuk bisa melakukan nego-nego dengan dia, ya karena memang bagus. Ya. Dan cocok logi kita kalau dengan Tavares kan, kalau dia bawa ini di FIFA Matchday untuk bisa berganti. Semoga ya bisa ada. Tapi bukan berarti dia harus diambil, tapi ada banyak kriteria lain juga tergantung PSSI kan. Betul. Di antaranya saya bilang tadi dengan Halihosik juga bagus. Yesus Casas juga oke. Bisa tinggal dipilih gitu. Cuma saya kok lebih feeling ke Paulo Bento. Saya nggak tahu apa, tiba-tiba saya kepikir ke dia. Ini kepikiran baru atau memang sudah kepikiran dari kemarin? Kepikiran hari ini. Luar biasa. Kepikiran hari ini. Ya kan? Karena setelah saya buka data tadi dia sempat disinggung soal Indonesia.
tapi kemudian hilang. Setelah saya sampai di tempat ini di NTT, saya buka lagi, dia hilang Indonesianya. Hilang Indonesia. Iya. Di statistik dia untuk jadi pelatih, setelah dia terakhir dengan Uni Emirat Arab, pelatih 2025 sampai next itu tercantum Indonesia. Oke? Tapi setelah sampai sini saya coba untuk konfirmasi lagi untuk membuka, hilang itu di 2025. Gitu. Bung Peri. Udah dilihat ya pelatih-pelatih banyak. Ya kita belum bisa menentukan. Ini kan nama-nama yang muncul ya. Bagus nama-nama yang muncul. Iya, betul. Iya, buat para pemain ya seperti Anda. Mungkin juga melihat bahwa pelatih itu tidak hanya sekedar dia tahu melatih, tapi tahu juga pendekatan, PDKT ke pemain. Bukankah begitu? Saya rasa memang kunci pelatih yang sukses itu pinter mendekatkan ke pemain. Mungkin secara personal juga, secara tim juga. Saya rasa memang kuncinya itu, saya juga pernah mengalami juga beberapa pelatih yang pinter pendekatan ke pemain. Bicara dari hati ke hati gitu ya. Jadi alhasil semuanya itu, masalah yang ada itu ketemu. Jadi semuanya itu kerja di lapangan juga klop gitu loh. Jadi sehati, sejalan. Jadi semuanya sukses gitu loh. Kalau pelatih tidak pintar tuh mendekatkan ke pemain, ini bahaya. Pasti ada gap nantinya gitu loh. Gap itu saya lihat terjadi pada STY dengan Mes. Mereka sudah ada perdebatan gitu. Ya mungkin dengan alasan Mes juga yang sedikit cedera atau apa, tapi kan STY ini kan kalau saya lihat memang orangnya yang tegas gitu loh. Jadi salah satu pelatih yang memang benar-benar harus kita idam-idamkan, yang ideal itu pelatih yang pintar harus pendekatan dengan pemain. Harus tahu pemain. Saya pelatih, Boy pemain. Saya harus tahu, wah ini maunya orangnya apa nih, maunya si Boy. Jadi saya harus tahu. Jadi Heng Wulum tahu banget tentang Anda waktu itu. Persis banget tahu saya. Baik di luar maupun di dalam, gitu loh. Tahu juga Anda nakal gitu ya. Tahu. Tapi tetap saya memberikan kerja lebih dari 100% buat dia. Oh, itu tuntutan dari seorang pelatih. Saya berbuat apapun di luar lapangan itu terserah saya. Ya, tapi di dalam lapangan tanggung jawabnya. Tapi di lapangan saya harus lebih dari 100% kerja. Itulah yang membuat dia angkat tangan ke saya itu. Iya. Berarti beyond ya, melebihi ekspektasi dari seorang pelatih, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemain. Iya, dan saya kembali ke Bento tadi, Boy. Coba putar lihat. Itu pelatih yang beda gayanya dengan STY atau dengan Kluivert ya. Dia begitu energi, sama kayak kalau kita nonton Pep Guardiola atau Diego Simeone, model seperti itu. Atraktif di lapangan, teriak terus, bisa kasih semangat pemain di lapangan. Jadi itu yang kita butuh. Pelatih bukan pelatih hanya dia pegang tengah gitu duduk. Dia kepingin kayak Simeone. Dan kalau gol tuh lompat teriak tuh, dia ke bench lawan tuh. Kayak Conte dong. Iya dong. Jadi kan pelatih itu kan enak, masyarakat juga wah ini pelatih. Dan dia tuh paling pemain, ayo dia kasih semangat terus. Kalau dalam tekanan dia. Tapi Bang Ropan ingat nggak Erikson? Erikson kan selalu begini. Iya. Tapi pelatih hebat juga. Bagus, iya. Zeman juga begini, tapi pelatih hebat juga. Cuma gagal di Inggris kan. Lippi juga cuma begini, tapi hebat juga, Bung. Tapi memang perlu pelatih seperti itu, yang mengenal budaya Asia dan berapi-api untuk bisa memberikan. Kan perlu untuk pemain itu oleh seorang pelatih bagus. Pendekatan kamar ganti juga bagus. Atau model pelatih Jepang sekarang, Bung. Moriyasu, Bung. Hajime Moriyasu. Serius? Iya kan beda-beda kan. Dan sangat teliti. Iya. Dan dia juga punya tim yang bagus memang. Itu pasti. Punya tim yang bagus. Dan saya pikir kalau seperti dia pelatih yang dapat, tapi kan susah untuk mencari pelatih seperti Moriyasu juga untuk bisa menangani tim kita. Dari Jepang juga banyak pelatih bagus. Tapi kembali kalau ke Bento ini, kan dia punya tim yang oke. Yang tim yang dia bawa di Korea Selatan itu pasti dia akan bawa lagi. Karena mereka sudah tahu. Berapa kita break karena setelah ini saya mau menyinggung soal ketum ya. Karena ketum juga harus bertanggung jawab kan Bung Ropan? Iya, harus. Setelah pariwara berikut ini. Saya mau langsung ke Bung Ropan. Bung Ropan. Pergantian pelatih yang kita lihat di negara-negara lain. Itu pasti sukses. Ya, hampir sukses lah ya. Kita lihat. Graham digantikan. Australia langsung masuk. Popovic, Arab Saudi, Mancini diganti.
Tapi pelatih yang lama. Pelatih yang lama tetap diganti. Iya, ganti, iya. Iya kan? Iya. Sukses. Irak walaupun mungkin Kasas bagus. runner-up terbaik. Iya. Kasas Iya. diganti juga, tapi sukses juga dong. Iya. Ya kita harusnya mengikuti pola pattern seperti begitu dong, Bung Ropan. Tapi kan belum tentu juga. Kenapa kita nggak bisa? Iya, Graham Arnold bisa sesuai dengan itu belum tentu juga karena akan mengarungi putaran kelima juga dengan Uni Emirat Arab. Kalau sampai dia kalah juga pasti mungkin akan dipecat. Iya, artinya mereka lolos ke Iya. putaran kelima. Iya. Maksud saya itu, Iya. Bung. Betul. Jadi kalau bisa melihat ya memang pelatih-pelatih yang ada saat ini ya pelatih-pelatih yang hebat yang harus kita ambil. Artinya- Jangan salah langkah bagi federasi, bagi ketua umum untuk bisa memilih. Iya, artinya ketumnya federasinya Iya. Australia, ketum federasinya Irak, Iya. Arab iya, Saudi juga. tepat, Iya dong. tepat dong memilih pelatih Betul. sehingga sukses. Yang menjadi masalah itu kan harus ambil langkah yang tepat, ya. Keputusan itu harus tepat dan pelatih yang tepat untuk bisa ada Ya. di timnas kita. Itu yang paling baik yang akan kita tunggu. Tapi semua kan tergantung dari ketua federasinya. Dalam hal ini oke lah Pak Erik ya akan. Pak Erik. Karena dengan Kluivert juga kan beliau yang melakukan juga banyak pembicaraan sampai ke pertemuan di Belanda sana. Iya, iya. Ya sampai pemutusan juga kerjasama juga Pak Erik yang berbicara langsung dengan tim kepelatihan dengan Kluivert. Ya sekarang kalau ada ya itu saya bilang tadi kembali ke Dirtek. Dirtek ini banyak tahu karena dia kan pernah juga di Jordania pernah bagus kan Alexander Swirs ini. Iya. Jadi dia tahu siapa si Bento. Jadi saya kembali ke Bento. Bento lagi. Iya. Dia bisa lihat. Jadi mungkin dia yang akan coba untuk bisa mendekatkan ini. Dia tahu sih Yesus Casas. Jadi dia akan bisa melihat pelatih-pelatih ini yang cocok buat ini. Jangan lagi misalnya ketum yang turun tangan sendiri lagi. Harus lewat Dirtek tentu. Ketum harus tahu banyak tahu siapa pelatih yang akan datang. Tetapi di sisanya jangan itu. Biarlah ini menjadi suatu ranah dari Dirtek yang akan melihat. Oke, artinya apapun yang sudah terjadi ya ketum ikut bertanggung jawab dong. Oh ya, pasti. Pak Erik harus bertanggung jawab. Pak Erik yang juga membawa yang mendatangkan dia kan. Iya. Yang menggantikan juga menggantikan juga STY ke PK. Iya. Iya kan, jadi apapun yang terjadi sekarang ya memang harus bertanggung jawab. Mungkin itu yang membuat bahwa tidak perlu harus bisa menunggu sampai minggu depan, 2 minggu depan, sehingga keputusan harus diambil walaupun mungkin tidak melalui rapat ESCO, tapi langsung ketua umum yang melakukan kontak untuk memutuskan ini. Daripada telat, lebih baik harus dilakukan pemutusan ini. Bung Ferry, Ya. kalau Anda lihat pelatih lokal yang punya potensi untuk level up, naik tingkat, mungkin menjadi pelatih timnas senior, itu siapa Bung sekarang? Saya rasa saya punya pilihan satu ya. Ya. Mungkin sahabat saya, teman saya Rahmat Darmawan, ya. Coach RD ya. Yang di Persipura sekarang. Yang di Yang Persipura Persipura, sekarang. oke. Karena dia punya track recordnya itu bagus. Ya, Selain track setuju. record, selain track recordnya bagus, dia juga sebagai pemain juga bagus. Dan dilihat juga seperti dia juga orang yang baik. Saya rasa ini cocok dalam tim. Kembali lagi orang yang baik nih. Orang yang baik. Ya karena pasti kalau orang yang baik pasti semua jalan dilancarkan Oke. gitu loh. Ya kan agak dimudahkan gitu. Cuma mungkin kan ada di Persipura, apakah mau kalau dipegang di sini? Karena dia baru nangani Ya Persipura. sekarang kan? permasalahannya dari federasi ini mau nggak memasukkan nama dia kan? Oke. Itu permasalahannya. Kita kembali ke ketum juga lagi. Iya, kalau masuk nama dia kan Persipura nggak mengeluh. Kita Iya. pakai dia untuk mengangkat Persipura bisa lolos. Bung Ropan masih soal Liga ketum Super. nih. Kan juga Iya. banyak suara-suara yang mengatakan bahwa ya ketum juga kalau bisa ketum juga mundur. Wah, ini kan Oh seru iya, juga. kesalahan juga itu bukan cuma Patrick Kluivert. Karena dia yang bertanggung jawab, banyak yang menginginkan untuk mundur. Apalagi kan dengan seakan-akan dari Menpora ke ketua umum PSSI ini kan ada berkaitan. Iya. Karena cabang sepak bola itu kan bagian dari juga di Kemenpora juga kan. Iya, Yang ini. betul. Jadi beda kalau masih di BUMN dengan ketua umum PSSI. Jadi kalau ini mundur, cuma masalahnya sekarang jika Pak Erik mundur harus siap dong. Siapa figur yang tepat untuk menggantikan beliau? Oke, kita lemparkan ke Florin ya, kita bicara lemparkan ke masyarakat, ya. mundur, tapi kita tidak menyiapkan. Jangan sampai lagi itu yang menggantikan dia itu lebih parah nantinya. Dan apakah menjamin bahwa ketika Erick Thohir itu keluar, kemudian akan ada yang lebih baik dari dia? Kita kan nggak tahu juga. Iya. Belum sebuah jaminan juga. Tapi kalau yang datang juga masih di bawah, nanti orang akan bilang lagi setelah pergantian ini, lah mendingan yang lama, mendingan Pak Erik aja. Nah, akan begitu lagi muncul. Ya. Kalau penggantinya juga ternyata jauh di bawah. Iya. Pasti akan kembali lagi, mendingan Pak Erik. Sama seperti STY kan, ketika Iya. dihajar sama PK, mendingan STY lagi, gitu. Kalau gitu implikasinya kepada pemain, terutama pemain-pemain yang bermain di luar, Ya. itu akan terpengaruh juga ya kalau Pasti. ada pergantian di ketua umum. Gimana Iya dong? Saya rasa kalau Sebagai pemain lagi nih. Ya saya rasa kalau untuk sekarang ini ketua umum Pak Erik, saya rasa menurut saya Iya. ini saya rasa kerja dia itu udah bagus ya. Ya. Sementara ini saya lihat masalah
seperti dulu-dulu. Sekarang ini sudah bagus seperti pendapatan tiket stadion itu kan tidak Oke. merugi, malah dapat keuntungan. Di luar prestasi Di ya? luar prestasi. Oke. Dan bisa juga mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas. Ya, begitu. Kalau sempat ini diganti, ya mudah-mudahan digantinya Pak Erik bisa mendatangkan yang lebih bagus, yang lebih baik gitu lah. Tapi kalau enggak juga untuk apa? sama juga. Pasti bicara orang pasti ya udah kembali lagi ke Pak Erick Thohir itu tadi gitu. Pertanyaannya siapa ya tadi ya? Pertanyaan kan siapa? Orang yang ini kan cuma Iya. bicara mungkin Kita hanya bisa bilang ganti, tapi siapa nih yang menggantikan? Yang akan masuk figur mana? Kasih dong figurnya. Kan nggak ada juga mencarter pesawat dia pergi harus ke Cina kan. Nggak ada Orang yang mengerti bola apa semua kasih dong. Siapa yang bisa selevel iya. atau lebih di atas Pak Erik? Siapa yang lebih di atas? Ya harus lebih Kalau dari mengganti dia harus ketum. orang yang lebih di atas dia. Iya. Yang lebih smart, lebih bagus semua, tahu manajemen sepak bola, punya pengalaman. Saya rasa Pak Erik kan semua sudah dapat. Presidente mantan di Inter Milan, sekarang di Oxford, banyak yang dilakukan. Jadi memang harus pilih, dan pemain-pemain semua itu masih respect ke beliau. Ingat kemarin Jai Isa Sperdong mengatakan, ya bagaimana mereka pasang badan buat Pak Erik kan? Mereka bilang Pak Erik orang baik, jangan diganggu dia begini-begini semua. Semua pemain tahu. Pemain abroad maksudnya yang ada. Bagaimana dengan Pak Erik? Mungkin kalau pergantian baru lagi akan berbahaya dampaknya ini ke mereka. Dan saya juga senang dengan Pak Erik itu dia orangnya profesional. Dan terbuka itu yang paling saya suka. Ya dampaknya buat pemain-pemain. Iya pasti. Luar akan. Ya memang kita harus cari memang seorang ketum seperti dia. Loyalitasnya dia bagus. Gitu. Kan kedekatan dia dengan pemain kan luar biasa itu. Dan juga perhatian bang. Iya. Dengan Ole, dengan Jai apa semua. Jadi itu yang membuat mereka itu sulit untuk move on kalau memang Pak Erik itu mundur. Atau disuruh memilih apakah Menpora atau Ketua Umum PSSI. Pak Erik akan pilih Menpora melepas Ketua Umum PSSI, akan berdampak juga. Dan itu tadi kembali, sosoknya siapa, penggantinya. Siapa, itu aja. Coba kasih muncul dulu namanya siapa, biar masyarakat nilai kan. Oh ini. Tapi kita mau cari lagi siapa, bingung lagi. Iya kan? Tampilin dulu satu sosok, dua sosok, oh ini yang calon penggantinya. Bagi masyarakat lihat, mampu nggak bersaing dengan dia. CV-nya jelas dong, ya kan? Gitu. Sama dengan mendatangkan pelatih setelah Patrick Kluivert. Harus sekarang mesti lebih jelas lagi. Pak Erik harus banyak belajar sekarang dari kemarin itu. Kesalahan-kesalahan yang harus dibuat harus jangan terulang lagi. Melihat pelatih baru yang masuk. Gitu. Nanti orang akan lihat kalau Pak Erik mundur, akan lihat, wah mendingan STY lagi waktu kayak pelatih kan. Daripada Patrick Kluivert. Nah nanti yang baru lagi jadi ketua umum, mendingan Pak Erik lagi. Kenapa yang baru ini? Nanti akan begitu. Seterusnya akan begitu. Karena kita ingat, kita harus ke 2030 buat Piala Dunia. Itu yang paling penting kan. Target kita sebenarnya 2030. 2030, itu penting. Belum tentu dengan ketua umum baru akan bisa mencapai itu. Kita belum jaminan. Ya. Itu yang kita mesti lihat ke depan. Arah sepak bola kita sudah benar. Tunggu aja sampai 2027, 2025 sekarang kan. Pak Erik itu sampai di 2027. Kalaupun ada pergantian, nah disitulah terjadi pergantian. Nggak lama kok, 2 tahun lagi. Baru silakan. Ada yang baru yang mau maju di Kongres silakan untuk menggantikan. Oke, kita dari tadi kita fokus dengan siapa figur pelatih. Tapi kan ada hal lain yang sebenarnya lebih krusial di sepak bola kita kan, Bung. Misalnya pembinaan usia dini, itu penting. Iya kan, infrastruktur dan segala macam. Anda melihatnya kita agak kurang di situ atau gimana? Ya saya rasa untuk usia dini ini kita agak kurang sedikit ya, agak kurang banget, bukan sedikit, agak kurang banget. Karena apa, pembinaan itu penting di usia muda. Karena memang bibit-bibitnya itu dari situ. Untuk mencari bibit dari situ mulai dari usia 16, 17 sampai 23 ke nasional. Tapi kan target dia itu memang semuanya ke senior. Tapi pada saat ini memang dari segi pembinaan kita memang agak kurang sekali. Seperti saya pernah juga ke Jerman waktu itu melihat usia dini mereka itu bagus. Dari setiap kelompok itu mereka itu bagus. Jadi mereka itu tertata rapi. Dia punya juga di usia dini itu mereka juga punya kompetisi juga. Di usia 12 dia punya kompetisi. Tapi dia dididik dia itu dari usia 7 tahun. Dari 7 tahun tuh ke usia berapa untuk ikut kompetisi. Nah disitulah fix-nya dia itu. Dia jalan. Satu terakhir Bung. Apa yang Anda harapkan dari timnas yang akan kedepannya seperti apa? Yang saya harapkan adalah sosok pelatih aja dulu. Itu yang paling penting. Pelatih yang bagus, pelatih yang berkualitas, yang bisa membuat tim nasional kita ke arah yang benar untuk menghadapi
Piala Asia terutama di Arab Saudi. Oke. Ya. Terima kasih Bung Ferry, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Kita akhiri diskusi kita. Semoga kita mendapatkan pelatih baru yang qualified ya. Yang berhasil membawa timnas kita ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi di Sportcast minggu depan. Sampai jumpa.